Selamat malam pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu malam Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Claudia Permata Dinda, berikut catatan redaksi babak baru kasus suap Ketok Palu RAPBD Jambi 2018. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melanjutkan penyidikan kasus korupsi suap RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018. Kali ini sebanyak 11 saksi dari anggota Dewan dan swasta diperiksa pada Kamis 5 Agustus. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melanjutkan penyidikan kasus korupsi suap RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018. Kali ini sebanyak 11 saksi dari anggota Dewan dan swasta diperiksa pada Kamis 5 Agustus. Kamis 5 Agustus, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melanjutkan penyidikan kasus suap uang Ketok Palu RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018. Sebanyak 11 saksi dipanggil penyidik untuk diperiksa Kamis 5 Agustus. Kali ini penyidik KPK kembali memakai ruangan gedung Polda Jambi untuk memeriksa para saksi. Pemeriksaan ini merupakan hari ketiga KPK melakukan penyidikan di Jambi. Sebelumnya KPK telah memeriksa saksi yang sudah dijebloskan di Lapas Kelas 2A Jambi. Dari rilis juru bicara KPK Ali Fikri, 11 saksi yang diperiksa diantaranya Hashim Ayub, Agus Rama, Mesran, Luhut Silaban, Kusnindar, Amidi, Henry Eriadi, Henry, Ismail Ibrahim, Hardono alias Aliyang, dan Ismoyati. Pantauan di lapangan, satu persatu saksi memasuki ruang penyidikan di lantai 2 gedung lama Mapolda Jambi. Hingga berita ini dimuat, awak media masih menunggu keterangan lebih lanjut terkait hasil pemeriksaan yang dilakukan sejak Kamis pagi. Usai diperiksa oleh KPK kurang lebih 4 jam, satu persatu saksi keluar dari ruang penyidikan. Dari keterangan, beberapa saksi mengaku ditanya terkait 4 tersangka yang baru diumumkan pada 17 Juni lalu, serta dimintai keterangan terkait Api Firmansyah dan juga Paud Syakarin. Usai diperiksa oleh KPK kurang lebih 4 jam, satu persatu saksi keluar dari ruang penyidikan. Dari keterangan, beberapa saksi mengaku ditanya terkait 4 tersangka yang baru diumumkan pada 17 Juni lalu, serta dimintai keterangan terkait Api Firmansyah dan Paud Syakarin. Setelah kurang lebih 4 jam diperiksa pihak KPK, sekira pukul 13 WIB, satu persatu saksi keluar dari ruang sidik KPK di Mapolda Jambi. Hashim Ayub, anggota DPRD Provinsi Jambi tahun 2014-2019, dengan mengenakan baju abu-abu dan celana hitam keluar dari ruang sidik sekira pukul 12.30 WIB. Dirinya tampak terkejut saat didekati awak media. Dirinya juga tak banyak bicara ketika ditanyai wartawan. Ia mengaku ditanya soal mantan ajudan pribadi Zumi Zola, Api Firmansyah. Sudah selesai diperiksa tadi? Iya Pak. Ada berapa pertanyaan tadi Pak? Ada pertanyaan apa aja Pak? Tadi pertanyaannya terkait tersangka FR. Tersangka aktif banyak. Ada berapa pertanyaan Pak? Selanjutnya pada pukul 14 WIB, istri tersangka Wiwit Iskwara, Ismoyati, keluar dari ruang penyidikan. Saat turun dari lantai 2 gedung Mapolda Jambi, dirinya tak menjawab satupun pertanyaan wartawan.
Ia pun langsung buru-buru menuju mobil yang sudah menjemput di depan gedung bersama pengacara Ilham Kurniawan. Ilham mengatakan istri kliennya mengaku ditanyai soal Afif dan PAUD Syakarin. Ada enggak? Ada tanggapan Bu? Sedikit Bu, pengacaranya sedikit Bu, keterangan Bu. Kita terkait kasus apa Bu ya? Diperiksa di sana Bu. Beri keterangan aja. Keterangan terkait kasus tersangka. Miliknya apa ya? Iya. Kasih ya. Iya, iya. Siapa? Selanjutnya pada pukul 14 WIB, Agus Rama, anggota DPRD 2014-2019, keluar dari penyidikan. Dirinya tampak buru-buru sambil mencari toilet. Saat ditanya terkait pemeriksaan, dirinya mengaku ditanyai soal 4 orang yang baru-baru ini ditetapkan tersangka, yakni Fahrul Rozi, Arahmat Eka Putra, Wiwit Iswara, dan Zainul Arfan. Selain keempat tersebut, dirinya juga mengaku sempat ditanyai terkait 2 tersangka baru yang belum diumumkan KPK, yakni Afif dan juga PAUD Syakarin. Ada beberapa pertanyaan tadi Pak? Dalam Pak? Banyak lagi Bu, selesai. Belum selesai Pak? Kembali uang kan gimana Pak? Berapa uang yang dikembalikan pada Pak? Lupa. Ada menyinggung soal Afif tadi Pak? Ada Pak? Berapa ini ada pengembalian uang Pak? Berapa nominalnya kembalian? Bapak itu mengembalikan uang katanya. Sudah ya Pak ya? Artinya berapa yang diterima kemarin Pak? Meski sudah bebas, Saifuddin, mantan asisten 3 pemerintah Provinsi Jambi, kembali dipanggil penyidik KPK dalam pemeriksaan hari ini. Meski namanya tak masuk di dalam saksi yang dirilis hari ini, Saifuddin mengaku dimintai keterangan terkait tersangka yang baru saja ditetapkan. Meski sudah bebas, Saifuddin, mantan asisten 3 pemerintah Provinsi Jambi, kembali dipanggil penyidik KPK dalam pemeriksaan hari ini. Meski namanya tak masuk di dalam saksi yang dirilis hari ini, Saifuddin mengaku dimintai keterangan terkait tersangka yang baru saja ditetapkan. Dengan mengenakan kemeja biru dan peci, Saifuddin, mantan asisten 3 pemerintah Provinsi Jambi, keluar dari ruang penyidikan KPK di Mapolda Jambi pada Kamis sore. Dirinya mengaku ditanyai terkait soal 4 orang yang baru-baru ini ditetapkan tersangka, yakni Fahrul Rozi, Arahmat Eka Putra, Wiwit Iswara, dan Zainul Arfan. Selain keempat tersebut, dirinya juga mengaku sempat ditanyai terkait 2 tersangka baru yang belum diumumkan KPK, yakni Afif Firmansyah sebagai ajudan pribadi Zumi Zola dan juga PAUD Syakarin sebagai kontraktor. Saifuddin sendiri sudah pernah dijebloskan ke penjara dalam kasus suap RAPBD Jambi 2018. Dirinya baru saja bebas dari Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Jambi. Dan dirinya mengaku seharusnya kemarin jadwal pemeriksaan dirinya di Lapas kelas 2A Jambi, akan tetapi penyidik tidak mengetahui bahwa dirinya sudah bebas. Lebih lanjut, Saifuddin mengaku tidak terbebani dipanggil kembali oleh penyidik hari ini. Ia mengaku enjoy karena dirinya sudah di BAP, sehingga hari ini hanya pemeriksaan lanjutan. Afif, Saparin, itu Zainul Arfan, itu si Wiwit, Eka, Pak Eka, Pak Fahrul Rozi orang 6. Tapi ini sebenarnya kita memang dijadwalkan kan? Iya dijadwalkan, tapi saya kan nggak tahu dengan 2017. Yang ditanya 2017.
Saya enggak tahu. Nah, karena saya di 2017 belum menjabat, masih di perikanan. Iya masih di perikanan. Jadi tidak tahu nih, jadi cerita enggak tahu lah. Bang, kayaknya abang jadi kunjungan di dalam kasus ini bang. Dari serentetan tersangka kemarin, kok abang sendiri yang dipanggil bang? Oh enggak tahu, mungkin ada yang lain, mungkin nanti kan belum. Apa permintaan abang harus dipercepat hari ini bang? Enggak, memang justru tanggal 4 kemarin. Karena saya di Sabah, enggak tahu alamat saya, dipikir orang saya belum bebas, tapi nggak bebas. Tapi untuk komunikasi lanjutan pasca pemanggilan itu artinya pemesanan hari ini sesuai permintaan. Apa pertanyaan tadi bang? Ya nanya, kenal sama ini, sekedar kenal gitu. Sama-sama bang. Saya tanya 6 orang tadi yang saya sebut tadi. Tidak tahu siapa lagi. Saya tidak tahu nih orang, juga tidak tahu. Selama menjalani pemeriksaan bang, apa yang dirasakan? Gimana perasaannya bang selama menjalani pemeriksaan di dalam? Ya biasa lah, saya nih udah. Maksudnya ada gugup, ada sempat Enggak, ada saya enjoy ya pak. enjoy ya. Iya, kita lah sudah jalan hukuman, sudah ini. Cuman ya karena saya ini di OTT mungkin kalau ada kaitan dengan saya enggak ada. Kegiatan sekarang apa bang? Hah? Kegiatan sekarang apa? Berkebun. Kebun ya? Ya. Kebun apa itu bang? Pinang, kalau Oh, kami Pinang, di ya? Sabah kan Pinang. Oh, siap. Setelah bebas dari penjara, Saifuddin mengaku menjalani kesibukan hari-harinya sebagai petani pinang di Muaro Sabah, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 Kusnindar menjadi saksi yang terlama diperiksa penyidik KPK pada Kamis 5 Agustus kemarin. Dirinya mengaku dicecar ratusan pertanyaan terkait Apif Firmansyah. Tepat pukul 18.45 WIB, Kusnindar keluar dari ruang pemeriksaan KPK di gedung Mapolda Jambi. Berbeda dari saksi lainnya, Kusnindar tampak santai saat bertemu awak media, meski dirinya menjadi saksi yang terlama diperiksa oleh penyidik. Kusnindar mengaku juga ditanyai terkait 4 tersangka yang ditetapkan KPK pada 17 Juni lalu, di antaranya Fahrul Rozi, Arahmat Eka Putra, Wiwit Iswara, dan Zainul Arpan. Selain itu, ia juga mengaku ditanyai soal kedekatan dirinya dengan Apif Firmansyah dan Paul Cakarim. Selain tersangka, dirinya juga masih disinggung soal aliran dana ke anggota DPRD Provinsi Jambi terkait uang suap ketok palu RAPBD Jambi tahun 2018. Kamis kemarin menjadi hari ketiga dan terakhir jadwal pemeriksaan KPK terhadap kasus suap ketok palu RAPBD Jambi 2018. Untuk hari ini abang dipanggil sebagai apa? Sebagai saksi. Baik. Untuk tersangka 6 orang itulah. Yang nomornya siapa bang? Pak Ud, Datu anggota DPR itu Fahrul Rozi, Datu si siapa? Rahmat Eka Putra, Zainul Arpan, Wiwit Iswara, satu lagi Apif Firmansyah. Ada disinggung lagi soal pengantaran uang tua? Nah, itu yang bolak balik itulah. Tidak ada lagi yang baru. Kalau masalah Pak Ud, saya itu tidak ada kaitan dengan Pak Ud kan. Jadi tinggal 5 orang lagi. Yang 6 orang tuh, salah satunya PAUD. Nah, yang 5 lagi? Ya Apif, anggota DPRD yang berempat itu kan kawan kalau itulah. Kalau Pak Ud ada kaitan aku. Untuk yang 2 orang tadi itu bang, yang dari pihak luar itu bang? Oh, tidak ada tuh. Aku tidak kenal orang tuh. Berapa pertanyaan tadi? Kalau pertanyaannya banyak, ratusan. Ratusan ya? Tanda tangan baik 144 Tanda lembar tangan dari 144 lembar, makanya ya? kalau dari aku kencing tuh baru selesai tanda tangan. Gila tuh. Pemirsa, 2 saksi dari pihak kontraktor yang diperiksa KPK 5 Agustus lalu kompak bungkam dari awak media. 2 pelaku langsung buru-buru pergi meninggalkan gedung Mapolda Jambi usai diperiksa KPK. Dan informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya undur diri. Sampai jumpa Jack TV, inspirasi kita.
Dua saksi dari pihak kontraktor yang diperiksa KPK 5 Agustus lalu kompak bungkam dari awak media. Dua pelaku langsung buru-buru pergi meninggalkan gedung Mapolda Jambi usai diperiksa KPK. Henry, satu dari dua orang kontraktor, diperiksa penyidik KPK sebagai saksi dalam lanjutan penyidikan suap uang ketok palu RAPBD Jambi tahun 2018. Dengan mengenakan baju kotak-kotak, Henry langsung melangkahkan kakinya dengan cepat menuju parkiran Mapolda Jambi. Tak ada satupun pernyataan yang keluar dari Henry saat ditanyai awak media. Untuk apa? Kalau yang benar di mana? Menangin siapa, Bang? Kan abang ini masuk dalam daftar untuk orang diperiksa, Bang. Bukan. Ada nyinggung soal apa itu tadi, Bang? Di dalam itu ruang steril, Bang. Tidak boleh orang lain masuk, Bang. Iya, bukan. Bukan, salah. Oh, jangan, Bang. Bang, di dalam itu ruang steril. Tidak mungkin orang lain boleh masuk. Nah, salah. Jadi, untuk penyiapan anggaran kemarin dari apa? Enggak ada pernah. Oh, tidak, Bang. Salah. Jadi dari satu, Bang. Yang benarnya, Bang. Bukan, Bang. Salah. Masih Bang Liam. Iya, bukan. Masih Bang Liam. Selanjutnya pada pukul 16 WIB Hardono alias Aliyang juga diperiksa. Dengan didampingi istrinya, Hardono mencoba menghindar dari wartawan dengan alasan pandemi COVID-19. Saat pemeriksaan memang tampak Aliyang dengan mengenakan masker dan face shield. Bahkan saat melangkahkan kaki dengan cepat, istri Aliyang menyemprot-nyemprotkan hand sanitizer. Aliyang sendiri juga beberapa kali dipanggil dalam saksi persidangan kasus suap ketok palu RAPBD Jambi 2018 ini. Dirinya terus membantah tak tahu menahu soal menyiapkan uang maupun aliran dana RAPBD ini. Diperiksa terkait siapa tadi, Bang? Diperiksa terkait siapa tadi, Bang? Kita diperiksa sekarang, Bang. Terkait Betul pekerjaan. berapa pertanyaan tadi, Pak? Ya.